tadi hari ini Bapak Ibu sampaikan ya, ada beberapa hal memang saya tidak setuju dengan statement-statement si A, si B, si C. Tetapi tidak membuat saya amarah, tidak membuat saya tersinggung. Karena biasa itu. Kita ini manusia yang tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Saya ingin katakan, ada beberapa orang yang saya tahu, saya lihat langsung, saya dengar langsung Bapak Ibu, di Mentawai, mu'alaf yang sudah bertahun-tahun meninggalkan Yesus Kristus, dia kembali kepada Kristus setelah dia mendengar perdebatan Bang Edis TV. Saya bukan membela Edis TV, ya. Saya bukan membela Edis TV. Ada juga beberapa statement Bang Edis TV kurang saya setuju. Tetapi saya harus akui Bapak Ibu, saya lihat langsung, saya dengar langsung, ada beberapa mu'alaf yang sudah bertahun-tahun dia mu'alaf meninggalkan Yesus, dia kembali kepada Kristus lewat perdebatan Bang Edis TV. Ketika dia mendengar Bang Edis TV bercerita, membahas ini bla 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 bla, dia tidak terima begitu saja. Dia buka kitabnya, dia cari, dia lihat, dia terpukau dengan apa yang dia baca, lalu dia buka kembali live-nya Bang Edis TV yang sudah dia rekam layar. Tidak lama kemudian Bapak Ibu, satu minggu terjadi gejolak dalam pikirannya, dalam hatinya, ya. Akhirnya orang ini meninggalkan agamanya yang sudah lama mu'alaf, dia kembali kepada Kristus. Waktu saya kemarin penginjilan di pedalaman Mentawai, orang ini bertemu dengan saya langsung. Beliau menceritakan kepada saya. Saya berpesan kepada beliau, saudaraku, jangan pernah saudara main di media sosial urusan ini. Belajar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, orang mu'alaf yang kembali ini lewat diskusi Bang Edis TV, kita lagi muridkan. Ya, kita lagi muridkan, kita lagi mentori. Saya berharap mu'alaf yang sudah kembali ini bisa menjangkau mu'alaf yang lain di pedalaman Mentawai. Ini Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi dia bisa menjangkau mu'alaf yang lain di pedalaman Mentawai. Ini. Jadi kalau saudara naik ke tempat Bang Edis TV, fokus penginjilan, suruh dia fokus untuk diskusi. Tidak usah pikirkan A, B, C, dan D. Udah. Ya. Semua kita ini punya kekurangan masing-masing. Tapi mari kita saling bahu-membahu. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Ini hebat. Ya. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Padi mulai menguning, pekerjanya sedikit. Mari kita menjadi pekerjanya Tuhan. Mari kita menjadi penuai di akhir zaman. Mu'alaf yang kembali ini Bapak Ibu, ada harga yang dia bayar ketika dia kembali kepada Kristus. Apa harga yang dia bayar? Dia tidak diterima lagi oleh istrinya. Dia tidak diterima lagi oleh anak-anaknya Bapak Ibu. Saya mengajarkan, mementori mu'alaf ini tetap kuat. Itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ya. Dulu kamu menghina Tuhan Yesus ketika kamu meninggalkan Yesus. Menghina Alkitab, kamu bilang Alkitab sudah diubah-ubah. Sekarang ketika kamu kembali kepada Kristus, harga yang harus kamu bayar itu adalah kamu ditinggalkan oleh istrimu, ditinggalkan oleh anak-anakmu. Kuat, saya bilang, harus kuat. Kalau kamu tidak kuat, biarlah kamu mu'alaf. Karena konsekuensi yang akan kamu terima ketika kamu kembali kepada Kristus, kamu akan ditinggalkan oleh orang seisi rumahmu. Dan orang seisi rumahmu memusuhi kamu karena kamu kembali kepada Kristus. Lalu dia berkata, Bang Pendi, apa yang harus saya lakukan? Belajar, saya bilang. Apalagi Bang Pendi yang harus saya lakukan? Doa, saya bilang. Apalagi Bang Pendi yang harus saya lakukan? Puasa.
Doakan istrimu agar percaya kepada Yesus. Doakan anak-anakmu agar percaya kepada Yesus. Sekalipun mereka sudah meninggalkan engkau karena engkau kembali kepada Yesus, kalau kamu doakan anakmu dan istrimu sungguh-sungguh, mereka pasti akan melihat kuasa doa daripada kamu, dan mereka akan kembali akan masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Lalu dia bilang, apalagi yang harus saya lakukan Bang Pendi? Yang terakhir saya bilang, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan? Karena hanya firman Tuhan yang bisa mengubah tingkah laku kita. Ketika kamu melekat dengan firman Tuhan, melekat dengan Yesus, kamu rajin baca firman Tuhan, sehingga kamu punya keintiman, punya kemelekatan dengan Kristus Yesus, Bapak Ibu. Kamu akan berubah sikapmu, akan berubah tingkah lakumu, akan berubah karaktermu, sehingga istri dan anakmu melihat terang Kristus yang ada pada kamu, sehingga mereka dengan sendirinya akan kembali kepada kamu dan percaya kepada Yesus. Ini dia Bapak Ibu. Ya, ini dia. Jadi mari kita bahu-membahu, bergandengan tangan. Ya, bahu-membahu, bergandengan tangan. Saling membantu, saling menolong, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama yang lainnya. Tuhan Yesus baik. Ya? Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Nah ini. Jadi saya punya rencana, Bapak Ibu. Akhir bulan ini, saya kembali ke pedalaman Mentawai. Saya lagi cari-cari Starlink Mini. Kalau saya ada berkat, saya akan belikan Starlink. Dan saya akan belikan sesuatu, saya bawa ke pedalaman, agar mereka bisa menonton perdebatan-perdebatan spektakuler. Ya, ada perdebatan ke Agatha, ya, yang bisa kita perlihatkan sama orang-orang di pedalaman. Karena di sana tidak ada lampu, di sana tidak ada lampu, di sana tidak ada sinyal HP. Jadi saya akan bawa jaringan sendiri, yaitu Starlink, Bapak Ibu. Doakan agar beberapa hari ke depan kita diberkati Tuhan dan kita bisa belikan Starlink Mini untuk kita bawa ke pedalaman. Ke pedalaman-pedalaman. Kita akan pertontonkan kepada saudara-saudara kita di pedalaman debat-debat spektakuler. Seperti debatnya Bang Elis TV dengan saudara Muslim. Itu harus dipertontonkan di pedalaman-pedalaman, Bapak Ibu. Ini sangat efektif sekali. Jadi saya sudah melihat, sudah saya renung-renungkan, saya rasa saya akan bawakan Starlink ke pedalaman Mentawai. Tapi kalau saya sudah pulang, saya akan bawa kembali. Nanti kalau saya datang, saya bawa lagi. Supaya tidak rusak atau tidak salah dipergunakan. Jadi selama saya ada di sana, misalnya saya seminggu atau 2 minggu, kita akan putar ya video live debat Bang Yosef dengan Ustadz, debat Bang RK dengan Muslim, debat Bang Elis TV dengan Muslim, debat Kak Agatha dengan Muslim. Itu yang akan kita pertontonkan, ya. Itu akan kita perlihatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di pedalaman. Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Doakan, ya. Hanya mendoakan supaya saya bisa beli Starlink dan TV kecil mungkin. TV yang bisa saya bawa untuk ditonton di luar sana. Nah, saya juga sudah komunikasi dengan seorang hamba Tuhan di Mentawai supaya mereka menyediakan genset. Jadi ketika kita pergi ke desa sana, kita bawa genset. Karena di sana tidak ada listrik. Ya, listrik tidak ada, jadi genset yang ada. Ini Bapak Ibu. Jadi saudara dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat agar rencana saya ini tercapai. Karika, saya selalu Kak. Nah, Karika saya selalu doakan agar ini tercapai Bapak Ibu ya. Saya baru dapatkan dalam minggu-minggu ini ya, setelah saya sharing dengan Bang Nabirong, teleponan beberapa malam yang lalu dengan Bang Nabirong. Tadi juga saya sempat telepon Bang Nabirong juga. Lalu saya sampaikan kepada Bang Nabirong begini. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Bang Nabirong bilang, kita doa dulu, nanti kita buat kesepakatan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya dapat sesuatu. Nah, inilah yang ingin
saya lakukan di Mentawai nantinya, khususnya di pedalaman. Jadi kita sudah bangun jejaringan, ya. Kita sudah bangun jejaringan. Nanti kalau Starlinknya sudah kita beli Bapak Ibu, nah Bapak Ibu melihat keseriusan orang-orang di pedalaman Mentawai ya. Nah mereka menonton, kadang-kadang mereka kalau di pedalaman itu Bapak Ibu mereka tidak pakai pakaian, ya. Kita masuk ke dusun di mana dusun itu terpencil, dusun terpencil dan jauh dari desa. Setelah jauh dari desa dan sangat jauh dari kecamatan Bapak Ibu. Ah, ke sana kita masuk. Ini dia. Amin, 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 amin. Terima kasih doanya, terima kasih doanya. Bila perlu putarkan yang di Aceh, Bang Pendi, biar bertambah banyak yang murtadin. Haleluya. Ya, siap, siap, siap. Terima kasih berkatnya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, benar-benar saya sangat membutuhkan doa ya. Saya sangat butuh doa. Bang JBA, sehat-sehat Bang ya. Ini Bang JBA sering ke Aceh Bapak Ibu. Saya sekarang melihat live-nya Kak Mikana ya. Live-nya Kak Mikana juga luar biasa, ditonton oleh ribuan orang, oleh belasan orang juga ya. Banyak yang nonton. Jadi selama orang itu membawa nama Yesus Bapak Ibu, tidak usah lagi terpengaruh, oh dia Wanes, dia begini, dia begono. Jangan terlalu pikirkan yang itu lagi Bapak Ibu. Padi mulai menguning, pekerjaannya sedikit. Bagaimana kita menarik orang untuk datang kepada Yesus. Itu yang pertama sekali. Baru nanti kita berikan pengajaran yang sehat. Ya, kita ajarkan dengan pengajaran yang sehat. Tapi untuk awal mulanya, bagaimana mereka mendengarkan nama Yesus, bagaimana mereka mengenal nama Yesus, dan bagaimana mereka bisa datang kepada Yesus. Ini jauh lebih penting. Ini sangat efektif Bapak Ibu. Ya, ini sangat efektif. Siap-siap Bang Prabu. Terima kasih Bang Prabu. Terima kasih Bang Prabu, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ini orang Aceh masih banyak Bapak Ibu. Ya, saya bersyukur. Saudara, saya melihat dari tadi awal live sampai sekarang, orang yang beriman tidak pernah terpengaruh dengan komentar-komentar orang Aceh, tidak. Ya. Tidak pernah terpengaruh dengan komentar orang Aceh. Nah, saya sangat bersyukur. Kita ini sudah dewasa Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Yang pertama saya tinggal di dekat gereja Bapak Ibu. Dekat gereja Katolik ya. Saya tinggal di dekat gereja Katolik. Dan di gereja Katolik ini Bapak Ibu tiap hari ada orang yang berdoa. Tiap hari ada orang yang berdoa. Tiap hari. Saya balikkan kamera. Bagaimana cara balikkan kamera? Saya sudah lupa balikkan kamera ya. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana cara balikkan kameranya ini. Ini gereja Katolik Bapak Ibu. Ya. Nah, ini gereja Katolik. Teman-teman, tiap hari ada orang yang berdoa. Saya sangat percaya. Saya pasti didoakan. Ya. Kami pasti didoakan. Saya sangat percaya itu. Nah, jadi kalau rumah kita dekat dengan gereja Bapak Ibu, berbeda dengan rumah ibadah lain. Kalau rumah kita dekat dengan gereja, kita diberkati Bapak Ibu, karena tiap hari ada orang yang mendoakan kita. Ya. Kalau rumah kita dekat dengan gereja, hidup kita diberkati, karena tiap hari jemaat Tuhan yang ada di gereja Katolik ini pasti mendoakan lingkungan. Pasti itu. Ya, pasti mendoakan lingkungan. Hari Sabtu di sini Bapak Ibu sangat ramai sekali. Orang datang berdoa. Tiap pagi sebelum suara-suara yang lain terdengar, umat Katolik di depan rumah saya tinggal ini, mereka sudah hadir untuk berdoa Bapak Ibu. Mereka pasti mendoakan lingkungan. Pasti mendoakan tetangga Bapak Ibu.
Doa orang benar besar kuasanya. Ya. Nah, ini saya alami Bapak Ibu. Saya damai, saya sukacita karena banyak umat Katolik mendoakan saya. Dan rumah ini tetangga-tetangga semuanya nih, hampir semuanya ini Katolik semua. Hanya saya yang Protestan. Hanya saya yang Protestan. Nah, jadi tetangga-tetangga bilang apa? Nggak apa-apa Protestan Bang Pendi. Yang penting Bang Pendi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kata. Oh, haleluya. Jadi tidak berisik Bapak Ibu. Beda dengan rumah ibadah lain. Beda Bapak Ibu. Bedanya di mana Bang? Oh, jangan bilang lah, nanti ditangkap kita. Beda. Tidak berisik Bapak Ibu. Tidak berisik ya. Tiap hari saya lihat umat Katolik datang ya. Mereka bawa buku, mereka bawa Alkitab ya, masuk. Ramai sekali Bapak Ibu, ini gereja besar sekali gerejanya. Mereka masuk pelan-pelan ke altar, ada yang duduk di depan altar, ada yang di belakang segala macam. Saya rindu juga suatu hari nanti akan datang ke gereja Katolik ini yang ada di depan rumah saya untuk ikut doa pagi. Saya sudah bertanya, bolehkah saya ikut doa pagi? Oh, tidak ada larangan Bang Mendi. Tidak ada larangan. Kenapa tidak? Kenapa harus minta izin katanya? Nah, tidak ada larangan. Datang aja. Nah, jadi suatu hari saya akan datang untuk berdoa Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus baik. Kalau kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman Bapak Ibu, ada hal yang positif yang kita dapatkan. Ini dia. Ya, ini dia Bapak Ibu. Ini umat Nabi Muhammad nih. Apa kata umat Nabi? Ya, Pak Olam, benar sekali. Naik Pak Olam, sudah lama kita nggak ngobrol. Mana Pak Olam? Ini ada umat Nabi Muhammad Bapak. Munyo di Aceh, saya potong kamu, saya kasih ke anjing katanya. Jadi kalau saya di Aceh, kata orang Aceh ini Bapak Ibu, saya dipotong dikasih ke anjing. Luar biasa ambanya. Inilah Pak Olam yang membuat perbedaan ajaran Yeshua HaMashiach dengan ajaran lain. Ajaran kita itu adalah ajaran mengasihi dan mengampuni. Ajaran lain itu ajaran ini. Pak Olam, sehat Pak Gembala. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jadi mantap pula itu ya, kalau misalnya pagi-pagi doa di rumah Tuhan, di gereja Katolik. Tapi yang penting jangan pakai toa di situ. Itu aja bedanya. Beda dengan umat sebelah. Pakai toa yang dibuat oleh orang Kristen. Haleluya. Haleluya. Terus ya, sudah. Ya, haleluya. Sudah berapa lama di Mentawai? Sudah lama kelihatannya. 2 minggu lebih Pak Gembala. Udah 2 minggu lebih ya, luar biasa memang. 2 minggu lebih, ini saya sudah baru sendiri, nggak bawa istri. Nggak bisa karena pedalaman. Ya. Pedalaman, kalau kita laki-laki kan mudah ya Pak Olam ya. Ya. Tidur bagaimana kita mudah. Habis itu mandi dimana bagaimana saja bisa. Jadi kalau perempuan agak susah. Saya bilang nanti kalau ke Mentawai tidak ke pedalaman, saya akan bawa supaya tahu ya. Ya, jangan dulu lah. Ya. Kalau perlu, ya kalau di kota masih oke lah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau di pedalaman susah nanti. Oh, itu begitu luar biasa, masuk ke dalam pedalaman, jalan kaki, udah lumpur lagi, masuk ke dalam. Benar. Kita masih belum bisa bantu apa-apa, kita mendukung aja dalam doa dulu. Amin Pak Gembala. Tapi itu sangat brilian tadi itu apa namanya, membawa itu tadi ya, beli alat supaya bisa nonton. Itu luar biasa itu. Karena begini Pak Gembala, saya bertemu dengan beberapa orang ya. Ketika saya datang kemarin itu mereka jumpai saya,
mereka ceritakan bahwa mereka itu mu'alaf, sudah lama mu'alaf. Jadi mereka kembali setelah menonton debat Edis TV. Nah, Oh, jadi kawannya ini ketika kembali, dia ajak kawannya, dia suruh dengar. Jadi mereka cari tempat yang ada sinyal. Ah, itu dia sudah rekam layar apa yang dia sampaikan itu. Jadi kena banget, melekat sekali dalam hatinya, dalam pikirannya sampai dia buka kitabnya, dia cari ayat yang disampaikan oleh Edis TV, ternyata ada. seminggu kemudian dia kembali kepada Yesus. Dia kasih tahu kawannya, Haleluya. kawannya tidak terima, kawannya marah, tapi dia tunjukkan bukti. Ya. Lalu dia tunjukkan kitab, ayatnya di mana, surat apa. Nah, Luar biasa. akhirnya ketemu sama saya, Pak Gembala. Ketika ketemu sama saya bilang, jangan dulu berbicara di media sosial. Betul. Kita ingin bagaimana kamu bisa menjangkau kawan-kawanmu yang sudah mu'alaf. Iya, jadi itu sangat strategis sekali itu. Biar diperkuat dulu Iya. pendalamannya, imannya. Setuju, sangat bagus sekali. Mm-mm. Jadi coba kalau misalnya nobarkan, berapa orang bisa 10-20 orang. Wah, sekaligus itu luar biasa. Iya. Nah, habis itu nanti baru hambanya menjelaskan kembali kepada mereka. Betul. Kalau ada pertanyaan, Betul. bisa lebih mendalami lagi. Wah, sangat Maka setuju. maka Kita kemarin doakan. Pak Gembala kita buat kenapa saya lama kemarin ya? Saya sangat lama kemarin. Itu karena kita buat pemuridan. Oh, mantap. Halo Bang, taruh aja di situ Bang. Nah, kita buat pemuridan Pak Gembala. Jadi yang menjangkau mereka nanti, teman-temannya yang mesti mu'alaf itu bukan kita. Nah, tapi mereka. Iya, benar. Nah, ini kita lagi upayakan. Nah, tadi saya telepon juga salah satu hamba Tuhan. Lalu saya ceritakan keinginan saya, kerinduan saya. Hamba Tuhan itu berkata, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Bang Pendi? Ya, saya juga baru dapat, saya bilang. Nah, itu pun dapat gara-gara mu'alaf ini yang kembali. Iya. Nah, akhirnya Bapak tolong sediakan genset ya. Beliau bilang, genset kita sudah ada Bang Pendi. Jadi ketika Bang Pendi nanti ke pedalaman, bawa genset. Mantap. Nah, itu Pak Gembala. Nah, jadi Kita dukung dalam doa, semoga kerinduan ini, rencana ini Tuhan jawab. Ada orang-orang yang belum tahu bagaimana cara mau salurkan bagaimana berkatnya, lalu bertemu, Tuhan menggerakkan hati mereka sangat luar biasa. amin. Oh, haleluya, luar biasa, Tuhan baik. Haleluya, luar biasa. Pak Gembala masih di tempat ya? Masih. Shalom Kita Bang terus Vicky, juga, Bang Pendi. kita terus juga. Shalom. Shalom. Gimana Bang Pendi penginjilannya? Sehat-sehat selalu ya. Sehat Bang, puji Tuhan, sehat. Iya. Lagi di mana Bang? Bang Jolma lagi di mana? Lagi di Samosir Bang. Oh, baik. Iya. Ini yang di bawah ini kenapa lah kejang-kejang lah ya? Mereka biasa itu. Mereka biasa Bang. Mereka kalau lihat saya pasti kejang-kejang. Tujuan mereka satu Bang sebenarnya. Makanya saya bilang sama penonton ya, kita orang yang beriman jangan membalas komentar mereka. Karena tujuan mereka itu untuk memancing amarah saya. Iya. Bagaimana mereka bisa Jangan berhasil memancing amarah saya sebagaimana mereka berhasil memancing Deddy Saputra, pemilik akun tersadarkan. Jangan sampai terpancing abangku. Betul, jangan sampai kita terpancing. Kalau kita terpancing tidak lama kita ditangkap. Tujuan mereka hanya itu. Bagaimana kita bisa dipenjarakan. Oke, Bang Jelman, apa lagi mau disampaikan, Bang? Silakan, Bang.
cuman ngedoain abang aja supaya abang selalu sehat selalu. Jangan mudah Amin. terpancing ya bangku ya. Amin, siap-siap Bang Hilman. Yuk, Terima kasih. yuk. Terima kasih Bang Pependi. Ya Shalom Bang. alaikum. Bang Orlam. Waalaikumsalam. Ya, salam Shalom. Yang penting jangan mempersoalkan masalah budaya, jangan mempersoalkan masalah kitab sucinya. Memang udah di sana begitu, biarin aja. Gak usah dijawab, gak usah dibalas. Betul. Betul. Makanya saya Dan Pak duduk Gembala, kepada makanya saya Ya. Pak Gembala selalu monolog aja saya. ya. Dulu kan sama DS juga pernah kita ingatkan kan, jangan menyinggung-nyinggung masalah ini gitu kan. Iya, betul. Tapi ya udah kebablasan ya, mau bilang apa lagi kan? Benar. Salam Pastor. Shalom Bang Pendi, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Senang Shalom Pak sekali. Yusuf. Shalom Pak. Haleluya. Haleluya. Pak masih di Indonesia ya? Di Konohi saya Pak. Kok bisa dikonomi? Hati-hati. Dekat-dekat sedikit dengan Konoha. Oh, Oh, masih di Konoha ya, masih. Ya, dekat-dekat sedikit dengan Konoha. Ya, Bang Pendi tahu tuh Bang Pendi. iya. Ya, soalnya kalau di Konoha kan sedikit-sedikit sudah dijemput kita nih. Makanya Bang Pendi mesti hati-hati, harus ini. Iya, Harus cermat gitu ya, jangan terpancing. betul. Ya, biarkanlah ya kami yang di Konohi ini yang bersuara keras ya. Iya, benar. Saya selalu himbaukan itu. Kita yang di Konoha hati-hati. Biarlah teman-teman di Konohi, saudara-saudara kita yang di Konohi yang bergerilya ya. Ya. Kalau kita kan gimana? Kita di Konohi kan hukumnya sudah beda. Mereka sudah kehabisan ini. Sudah kehabisan cara, mereka semaput mereka kalau mau tangkap. Benar sekali. Baru-baru ini mereka emosi sekali lihat sama saya nih Bang Penny. Iya, termasuk Bang Penny juga tahu. ya, termasuk saya, Pastor. Sangat ini mereka geram sekali ya, karena tidak terpancing-pancing. Mereka kasih pancing, saya tidak mau makan. Ikan teri dikasih, pancingnya cacing, umpan pancing, mana kita makan? Kalau dikasih bebong dimakan ya. Oh, Tuhan Yesus baik itu, Pak Gembala lebih tahu itu kalau bebong itu. Waduh. Wow. Langsung sehat itu, langsung sehat. Wow. Apakah setiap minggu potong bebong di sana? Nanti Gini, hamba-hambanya, saya izin dulu, tapi sebelumnya saya mau berdoa untuk kedua hambanya ini. Boleh kita berdoa? Saya izin setelah itu ya. baik Pak Gembala. Ya, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, kami berdoa pada saat ini, mengucap syukur untuk hamba-hambamu yang sangat luar biasa ini, untuk hambamu Pendi Tuhan yang ada di tengah-tengah saudara-saudara kami di pedalaman Mentawai, yang telah memberikan hati jiwanya dan memberikan seluruh tenaga, tahu Tuhan membutuhkan semua kebutuhan-kebutuhan di sana Tuhan, Engkau memberikan, Engkau mencukupkan dan rencana untuk membeli peralatan supaya dapat ada menonton nonton live, kiranya Tuhan yang mencukupkan kebutuhan dana dan tepat untuk membeli peralatan sehingga semuanya ini berita pelayanan, berita Injil, nama Yesus, nama di atas segala nama diberitakan kepada setiap suku, kepada setiap orang di pedalaman. Tuhan tolong sertai hamba-Mu, pimpin senantiasa.
cukupkan dana yang dibutuhkan. Engkau lindungi juga Tuhan ibu istri daripada hamba-Mu, berikan ketenangan, berikan kesabaran, tuntun bimbing senantiasa. Nama-Mu dipuji dimuliakan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yusuf juga, Tuhan memberkati di dalam setiap langkah, dalam setiap pelayanan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang dilayani, semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang semangat, yang berani, tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Setiap hari penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, kami berdoa kepada Bapa di sorga dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan lanjutan Terima kasih. hamba-hambanya. Saya izin karena saya ada kegiatan ya. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, 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 shalom. shalom. Terima Siap Pak kasih. Gembala. Terima kasih Pak. Ya, siap. Bang Fendi kalau ada waktu main ke sini Bang Fendi. Bisa Pak Gembala? Pak Pastor? Bisa. Siap. Nanti pulang kalau apa yang harus ini enggak ya? Visa? Visa harus. Sulit enggak? Enggak lah. Yang penting apalagi Bang Fendi kan punya sosial media kan jelas. Di sini mereka cek gitu kalau ada sosial media berarti statusnya jelas gitu. Oh, baik. Nanti saya telepon Pastor untuk ininya ya. Saya akan main-main ke sana. Kemarin saya bilang sama istri, saya mau ajak istri untuk liburan. Oh, boleh. Main ke sini. Tapi karena bulan besok saya harus ke Mentawai lagi, jadi saya tunda. Nah, nanti kalau memungkinkan ke sana saya akan ke sana Pastor ya. Ya baik. So, urus bikin visa nggak susah kok. Yang penting status kita jelas, mereka lihat sosial media kita ada. Ya, biasanya yang susah itu kalau statusnya nggak jelas. Oh, siap. Kalau kita kan sering dipublikasi. Betul. Nah, jadi artinya kita semua clear, semuanya bisa dilihat kita punya ini. Track record kita mereka bisa lihat dari situ. Ya, silakan user. Silakan. Gimana, sehat? Puji Tuhan sehat. Bahasa Indonesia user. Bahasa Indonesia. Ya. Nggak kau ajak mama kau biar sekalian. Mama kau nggak kau ajak biar sekalian. Oh, saya ajak. Ajaklah mama kau, ayah Saya kau keburu kalau udah mati disungkit biar sekalian. Ini Bapak Ibu. Ada Ini- orang Aceh kayak gitu. Ini Bapak Apa Ibu. ngomong apa? Ini Bapak Ibu umat Nabi Muhammad. Beginilah kelakuan umat Nabi Muhammad. Jangan terpancing. Umat Nabi Muhammad itu sangat baik ngomongnya. Rahmatan lil alamin. Beginilah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat bagaimana umat Nabi Muhammad, beginilah. Jangan balas. Kalau Bapak Ibu balas, tidak ada bedanya kita dengan umat Nabi Muhammad. Ya, jangan balas. Nah, beginilah umat Nabi Muhammad. Jangan balas. Kalau dibalas masuk penjara. Oh, geleng-geleng kepala dia. Oh. Tahap apa dia ngomong itu? Oh, apa itu dia ngomong? Kenapa marah-marah user? User kenapa marah-marah kau user? Nah user, dia tidak tahu itu kalau kita nggak tahu apa yang dia ngomong itu. Itu mikrofonnya Pak User yang baik hati umat Nabi Muhammad, buka mikrofonnya. Pak User yang baik hati umat Nabi Muhammad, buka mikrofonnya. Yahudi memang kayak gitu, karakter kebabi kayak gitu. Yahudi itu tutup mic kayak gitulah. Nah, gitulah Kristen. Anak-anak pedalaman dicari semua, mau kemana lagi langgahan, naik terus.
kau udah tahu arahnya, medannya kau udah tahu. Kenapa kau Lah kau marah-marah? ajak mamanya, ayahnya kalau udah mati sungkitlah dibawa biar sekalian. User, kenapa kau marah-marah, User? Allah, memang kau jahanam kalian. User, Nanti kalau kita kenapa kau lihat marah-marah? ketemu nanti baru, nggak usah yang lain nggak usah. Ini saudara kami ini, jangan urusan yang lain, Pak Yusuf. Pastor Yusuf, diam dulu sebentar, Pastor Yusuf. Silakan Pak User, apa yang mau Nggak usah disampaikan yang silakan. lain. Ya, silakan Pak User. Ya, kau pulang ke kampung sini, ke gunung, ambil mama kau ajak sekalian semua. Mama kau nangis di sini, kami ngapain lihat-lihat mama kau di sini? Ya, Pak User mau Biar ikut kau- saya juga. Ya mau ikut, suka kali aku ikut. Kami Ih. punya modal, kami punya uang, bukan kayak kau, orang miskin, mau orang bodoh malas, malah bekerja, masuk Kristen. Ya, terus Allah. Nah, malah bekerja nggak ada doanya, agama dijualkan, Allah. terus Mak, kasihan kali anak ini. kenapa kasihan? Hidup saya tenang Mana setelah kasihan? saya Ada percaya tenang kepada itu, Yesus. itu kan isi neraka nanti, baru kau tahu. Enggak masalah. Dan Saya lebih memang senang. rugi kali Saya kau lebih senang masuk neraka daripada saya masih di Rugi Islam. kali kau dikasih pendidikan Sebentar oleh dulu. orang tua. Sebentar dulu, Rugi nanti kali kamu ngomong lagi. Saya mood kamu. Saya lebih senang masuk neraka daripada saya masih berada dalam agama Islam. Ya, karena di dalam kekristenan surga itu pasti, neraka itu mudah-mudahan. Rugi kali orang tua kau dikasih belajar dari kecil sampai dewasa kau bisa kau gadaikan itu agama. 7 tahun saya diantarkan sama mama saya ke pondok pesantren. Tahu aku kenal kau. Makanya kalau kedapatan nanti kita tahu siapa Kendi, siapa kita. Mana wajahmu, Pak User? Yang baik hati. Nanti tanya sama Amak Kumis kalau memang mau kenal sama Bang Usir ini. Nanya sama Bang Kumis boleh, si Robot boleh, si Alam boleh. Terus? Mau nanya sama siapa? Terus? Allah. Jangan marah-marah. Memang enggak marah, memang sangat rugi orang tua kamu mengasihkan belajar di Kenapa pesantren rugi? lagi. Kenapa rugi? Setelah Jawabannya saya sama- coba dulu bentar. Sebentar dulu. Jangan ngomong dua-dua, sudah cukup ngomongnya. Setelah saya percaya kepada Yesus, saya diubahkan loh. Ya, karakter Mama saya. yang Sebentar bilang dulu. Gantian kita ngomong. Mama Kamu kau yang dengar bilang alasan rugi. saya? Dengar alasan saya. Bagaimana hidup saya setelah terima Yesus? Bagaimana Dari kecil karakter saya berubah setelah saya terima Yesus? agama. Ya? Kenapa harus marah-marah? Kenapa marah-marah? Ada orang masuk Kristen, kenapa marah-marah? Kalau kau mau ikut neraka masuk terus. Ngapain Terus marah-marah? kenapa Bapak marah-marah? Jangan mengejek-ejekkan nama agama Islam. Siapa yang ngejek-ngejek agama Islam? Siapa? Apa? Kalau enggak ya ngapain ditangkap kemarin? Kenapa urusan saya? Bodoh orang yang nangkap. Enggak. Bodoh kamu orang kan- yang nangkap itu. Pak Yusar kan berurusan dengan saya. Lagi bicara dengan saya. Apakah Ya. saya mengejek agama kamu? Iyalah. Kapan saya ngejek agama kamu? Kenapa ditangkap hari itu? Siapa yang ditangkap? Anjing inilah yang ditangkap. Masa kami pikir nggak tahu ah? Lah siapa yang ditangkap? Oh, Pak Yusuf. Siapa yang ditangkap Pak Yusuf? Itulah kalau otak-otak oten gitu semua. Enggak, siapa yang ditangkap? Kalau saya ditangkap tidak Kalau mungkin udah saya ada di ditangkap, depan kalau kamu udah sekarang. Nggak ditangkap ngejek-ngejek agama Islam, udah ditangkap nangis. Itulah yang dasar anak pedalaman. Nah, kalau nggak kenal saya nanti nanya sama Mak Kumis, kan ada nomornya kau. Ngapain saya tanya sama orang lain? Enggak, kalau mau kenal, Ngapain saya mau kenal kamu? Apa manfaat saya kenal sama Dia kamu? aja malu, cuman kelihatan botaknya doang kok. Dia Ya, aja kamu- malu pakai wajahnya. ini bertanya pun nampak. Kalau Sophia, Udah mana malu, hidungnya pun- udah malu hidung- jadi Islam, makanya kelihatan botaknya hidung doang. hidung pun nggak nampak. Kristen memang kayak gini Saya semua. selalu nampak, saya selalu open cam. Di Kenapa nggak kamar nampak? pun- Kau suruh ngomong orang, kau Kenapa gimana? kamu malu jadi orang Islam? Tunjukkan wajahmu dong. Katanya kamu bangga jadi terkenal. Islam. Kami bangga jadi Islam, bukan kayak si Bangga Pendi. kok kelihatan botaknya doang. Kau baca mau ke si Pendi, kamu Tunjukkan hidung- wajahmu kalau kamu bangga jadi Kamu- Islam. Kamu hidung pun tak nampak.
Siapa yang Kalau mengatakan kamu hidung saya nggak nampak? Kamu botaknya doang. hidung pun tak nampak kau Kamu kan Kristen. berkata semua orang kenal saya. Katanya siapa yang kenal kamu? Orang cuma coba botak doang. lah, sok semua kenal. Mana kenal? Mana ada orang kenal kau? Nggak ada orang kenal kau. Cuma nampak botaknya doang. Coba teman-teman, Kamu yang udah, ada yang kenal kamu nggak yang nih si udah botak coba, ini? kamu yang udah Coba kenal, teman-teman, ongkir. coba ketik Kamu satu. Ada ongkir, yang kenal si botak nggak ongkir ini? pun, Coba botaknya ongkir doang. pun Tuh makin enggak. malu dia, makin nggak kelihatan wajahnya. Iya, makin malu. Biasa orang kalau Kamu penghujat nampak begitu, hidung pun malu tak menampakkan nampak. wajah. Kamu nampak hidungnya pun Orang enggak. kalau penghujat memang begitu, wajahnya saja sudah malu dia ya. tampakkan. Bukan hujat orang lain saya cuma si Pendi yang kuhujat. Jangan urusan dengan orang lain. Iya, kenapa kau nggak Jangan berani berurusan memperlihatkan dengan orang lain. wajahmu? Jangan Kenapa berurusan kamu dengan tidak orang berani lain. memperlihatkan wajahmu? Enggak, Jangan dibilang berurusan dengan Kak orang lain. Sofi, Kak Sofi, dibilang tadi ya. Dia bilang tadi saya Oh. ditangkap. Kapan saya ditangkap? Kapan saya Nggak ada yang ditangkap? ditangkep kok. Kamu menghayal sama kayak nabimu tukang hayal. Tapi enggak nangis kan? Enggak saya menghujat lagi. Hayalan Oh, saja. Bro, Hayalan Boyser. saja. Boyser, itu yang ditangkap, Iya, Boyser. ada Dedi di sini. Saputra, bukan saya, botak. Ya betul. Enggak kenal. Yang ditangkap itu botak, si Dedi Saputra. Pemilik akun tersadarkan, bukan saya. Botak. Yang ngomong, ini mamamu kenal. Kamu aja nggak tahu siapa-siapa. Kalau Kristen harus sulit. Orang Enggak Aceh, ditangkap, coba siapa yang tapi kenal si nangis. botak ini coba. Ada yang kenal si botak ini Enggak nggak? Coba. ditangkap tapi nangis. Si botak dari gua kan? hantu. Si botak dari gua Hira. yang lain enggak berurusan. Dengar? Jangan Kan cari urusan masalah sama yang kau lain. kenapa? Dia mau bilang Jangan saya urusan sama ditangkap saya. itu, Yang Bang lain, Fendi. dengar. Dia mau bilang saya ditangkap. Dengar? Biar dia ditangkap si Jangan botak cari ini. masalah yang lain. Loh, saya memang suka cari masalah kok, kenapa? Oke, kalau memang cari masalah oke. Mantap. Tunjukkan wajahmu. Kamu mana wajahnya? Monyong? Ini wajah saya nih. Oh, Ya. suruh ongkem orang kau kayak baby aja kau. Ih, umat Nabi Muhammad pinter kali ngomongnya. Ih, Pinter memang, bukan kayak kau bodoh, masuk Kristen. umat Nabi Muhammad kata-katanya sangat bagus sekali. jadi Rahmatan lil murtad. alamin ya. Aja Umat Nabi Tampakkan Muhammad. wajahmu sekarang, jangan botakmu doang kalau berani. Malu dia, Bu Sofi. Iya, nggak punya ilmu, bisanya menghujat. Cuma nampak botaknya saja kau tampakkan. Tampakkan wajahmu. Buka. Buka Buka kameramu. Dia Buka baru kameramu, keluar dari botak. gua Hira. Hitam Si dia. Pen ini yang di pedalaman ya, yang dah pandai 7 tahun dikasih pelajaran. Tambah malu dia, tambah tutup kamera, bisanya menghujat. Anjing, kau nggak ongkem, kau suruh orang yang ongkem, anjing. Umat Muhammad sudah malu. Malu, kayak si Pen ini udah malu dia. Enggak ada Bang Penny nggak malu jadi pengikut Kristus. Saya tidak malu jadi pengikut Tuhan malu. Yesus. Tapi mamanya Tuhan masih Yesus tidak mamanya punya masih di dosa, Islam, dia tapi bangkit dari kematian. Kenapa saya harus malu sama mamanya Tuhan masih Yesus? mamanya lagi masih Islam, nangis-nangis ya, suruh pulang anaknya. Iya, makanya kita harus mendoakan ibunya Bang Pendi supaya bertobat dan terima katanya Yesus. Rugi saya kasih ke pesantren. Enggak. katanya. Gini, Habis gini. biaya. Benar, saya kasih- mama saya Sudah nangis tapi malu dulu. kok jadi umat Muhammad. Mama saya benar nangis, tapi dulu mama saya nangis. Sekarang mama saya bangga dengan saya. Melihat perubahan saya setelah saya masuk Kristen, mama saya bangga. Bangga mama saya. Saya selalu berbicara bagaimana perubahan karakter saya setelah saya mengikuti Yesus. Karena terlalu bangga dia nangis tiap hari. Padahal Dulu nangis tiap hari. karakternya Bang Pendi kayak kau, tukang hujat. Wah, saya kasihan udah rugi Bang kali. Pendi dulu karakternya kayak kau tuh. Kecil saya Sekarang bayangkan setelah ikut ya. Tuhan Yesus berubah. Botak. Nggak kayak Tunggu kamu dulu. lagi karakternya. Kau makin serupa dengan Muhammad. Dari kecil saya bayai ke habis apa pisang-pisang, padi-padi, ubi saya jual, saya bayai. Dia udah jadi murtad. User ini baru keluar dari gua Hira ini. Ya, tahu-tahu udah jadi murtad. Itulah anak pedalaman yang nggak pernah bergaul. Nah, kalau di Kristen cari pedalaman-pedalaman lagi. Kalau di kota nggak bergaul. Buka kameramu dulu. User, mana mukamu user? Buka kameramu dulu. Dia aja user. udah malu jadi pengikut Muhammad. Apa lagi? Buka kameramu user. Iya, suruh buka semua kalau buka. Ya udah Berani? kau turun lah, turun kau, turun.
Puas saya, puas. Ini Kak Sofi kok nggak Kasihan sinyalnya mereka nggak bagus ya? kepanasan. Ini kok sinyal Kak Sofi nggak bagus nih? Iya, aku jam 2 pagi di sini. Nggak, sinyalnya kok nggak bagus Kak? Itu nggak ada. Masa sih? Iya, Nggak gerak gambarnya, videonya. Oh, itu bukan video, itu foto kok. oh foto. Foto. Oh iya ya. Jadi orang Aceh ngamuk-ngamuk. Tiap lihat live saya selalu katakan, kenapa mereka mengamuk? Karena mereka untuk memancing amarah saya. Itu tujuan orang Aceh hadir di Komal ini. Begitu saya hadir, buka live, langsung mereka memancing amarah. Mereka berpikir bisa terpancing. Saya bisa terpancing. Gara-gara saya tidak bisa terpancing, itu juga mereka ngamuk-ngamuk. Nah, ini mereka bilang, kasihan mamamu tiap hari nangis. Itu kan video lama itu. Video awal-awal saya bertobat, awal-awal saya percaya kepada Yesus. Ada orang yang tanpa diundang, teman saya, itu kalau keluarga saya marah, itu bisa diperkirakan itu teman-teman pesantren yang hadir ke rumah saya. Mereka videokan mama saya secara diam-diam tanpa diketahui oleh mama saya. Apa tujuan mereka videokan? Agar saya kembali ke Islam. Mereka berharap dengan memvideokan mama saya, dengan mama saya menangis-nangis meminta saya kembali ke Islam, hati saya luluh. Saya bisa kembali ke Islam. Sorry bro. Ya. Saya sudah menemukan kebenaran. Saya sudah menemukan keselamatan. Surga di dalam kekristenan itu, surga yang diajarkan oleh Alkitab itulah surga yang pasti. Surga itu pasti, neraka itu mudah-mudahan. Kalau di dalam iman lain, neraka itu pasti, surga mudah-mudahan. Makanya kalau kita bertanya kepada orang di luar kekristenan, yakin nggak masuk surga? Mudah-mudahan. Yakin nggak masuk neraka? Yakin, pasti masuk neraka. Makanya saya katakan, orang di luar kekristenan, surga itu mudah-mudahan, neraka itu pasti. Kita ini adalah surga pasti, neraka mudah-mudahan. Nah ini. Itu mereka sangat marah. Saya hanya ingin katakan, saya tidak akan terpancing dan saya tidak akan bisa terpancing. Kenapa tidak terpancing? Karena ketika saya melihat typingan-typingan kalian, saya sama dengan melihat typingan saya zaman dulu sebelum saya percaya kepada Yesus. Begitulah saya dulu sebelum percaya kepada Yesus, menghujat, ya, mengolok-ngolok, menghina, keluar sumpah serapah lewat mulut bibir lidah saya. Keluar sumpah serapah lewat typingan-typingan saya. Itu sebelum saya percaya kepada Yesus. Begitu saya percaya kepada Yesus, hati saya diubahkan. Yang dulunya membenci, mengasihi, sabar, bisa mengampuni. Ya puji Tuhan, banyak orang Aceh sekarang. Pelan-pelan mulai terbuka hatinya. Pelan-pelan mereka mulai terbuka pikirannya. Mau kalian bilang demi peng, demi uang, yang jelas semua orang itu butuh uang. Semua orang butuh uang. Makanya ikut Yesus itu ada damai, ada sukacita. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu ditambah-tambahkan. Uang itu kecil di dalam kekristenan. Yang paling penting dalam kekristenan itulah mencari kerajaan dan kebenaran. Ini yang paling penting. Soal uang itu sangat gampang. Soal uang. Makanya tidak ada orang Kristen yang meminta-minta di jalanan. Itu tidak ada. Kenapa? Karena sudah diberikan. Ya, sudah diberikan. Tidak ada orang Kristen meminta-minta di jalanan. Semiskin apapun orang Kristen tidak pernah meminta-minta. Di jalan-jalan itu tidak pernah ada orang yang meminta-minta. Semiskin-miskin orang Kristen. Terima kasih Pak Herman. Silakan Kak Sofi. Itu aja, kalau nggak ada si Uclim ya ngapain ngomong. Oke. Gimana kelanjutannya Bang Dedi ya ininya? Belum. Follow up. Udah pra pengadilan atau sampai apa atau gimana tuh? Belum ada kabar Kak. Belum ada kabar ya? Lagi mau pra-peradilan itu kayaknya Bu Sofi. Ya makanya kita masih nunggu sih sebelum kita action. Ya. Ini sama-sama nunggu. Mereka juga berpikir ya. Mereka pasti
pikir keras. Kenapa ya orang Kristen kok diam ya? Kita lagi nunggu. Saya dapat kabar yang kurang enak, tapi tidak bisa saya ceritakan di media sosial, Kak. Tentang siapa nih? Tentang Dedi. Mhm. Tidak bisa saya ceritakan di media sosial, dan besok Senin saya coba untuk bertemu dengan salah satu lawyer ya. Besok Senin di Oh, Bentar. lawyernya dia. Ya, Mhm. besok Senin ketemu. Bang Pendi coba Tuntutannya apa? ketemu itu Bang Pendi, Ya. lawyer yang pernah tangani saya. Mm-mm. Itu sangat bagus kalau dia dia ikut serta. Ya, tapi ini sudah ditangani ini Pastor. Saya sudah tahu juga yang tangani Pastor itu. Saya sudah dapat nomor WA-nya dari Bang TR. Itu kan? Ya. Nah, Enggak gini, si lawyer yang tangani saya itu dia sudah masuk ikut dalam lawyer untuk Bang DS ini, tapi dia punya masukan itu seringkali kurang diakomodir sama nah nanti kita teleponan, Pastor. nah mungkin Bang Pendi. Nanti kita teleponan di belakang. Nanti Ya. setelah live kita teleponan. Nanti hari Senin saya bertemu dengan lawyernya. Mungkin Ya. Pastor bisa kasih masukan, ya. Baik. Nanti saya telepon. Karena saya baru ketemu sama lawyer yang tangani saya, dia datang ke sini, dia cerita bahwa setiap kali dia kasih masukan itu mental, kayaknya tidak diakomodir sama lawyer yang ada gitu. Ini lawyer yang tangani saya ini dia punya hikmat itu sangat bagus, Bang. Dia itu membuat orang yang berat itu bisa jadi ringan gitu loh. Strateginya dia kuasai banget itu. Ya. Baik, Pastor. Nanti Saya lalu kan mau dituntut 12 tahun saya lalu. Oh, siap. Siap, Pastor. Nanti kita teleponan di belakang, Pastor ya. Baik. Nanti telepon aja nanti baru kita ini bicara. Baik. Halo, integrasi. Ya, selamat siang, menjelang sore. Ya, siang menjelang sore. Oh iya, aku mau berdiskusi sama pendeta ya, yang sama pendeta kalau bisa, jangan jemaat ya. Ada nggak yang berani pendeta sini berdiskusi sama saya open camp? Ada nggak? Oh, semuanya berani. Mau diskusi Ya udah, apa? silakan open camp sama saya, silakan diskusi sama saya open camp, buka kamera. Saya mau buktikan kejujuran pendeta sini, ayo. Apa kamu ini? udah Pastor, udah saya turunkan. Apa ini orang-orang yang begitu dilayani? Dia berpikir komal saya ini komal untuk menghujat. No bro, ya. Komal Pendi Israel ini bukan komal untuk kamu menghujat. Tidak ada tempat bagi kalian untuk menghujat di komal saya. Mau dibilang takut, penakut kau, no problem bagi saya. Ini bukan komal penghujat. Masuk tuh ke komalnya Bang Edis TV. Di sana. Mudah tak apa kalian minta, semua dibuka. Ya. Jadi kalau mau masuk ke Edis TV. Data apa yang kalian minta akan dibuka semuanya. Dia sudah buka wajahnya,
sudah tunjukkan wajahnya, sudah buka kacamata lagi, apa lagi? Kalau kalian minta Bang Edis TV buka baju, saya yakin dia pasti akan buka baju juga. Dulu kan kalian minta dia buka kacamata, sekarang sudah dibuka kacamata. Nah sekarang kalian datang ke sana, kalau kau Bang Edis TV benar-benar berani buka baju, pasti dibuka juga baju. Ini datang. Tapi harus dipastikan dulu kalau Bang Edis itu bukan Nabi ke-25 itu, Bang. Nah itu kalau yang ke-25 itu orang buka baju langsung lain itu. Nggak lucu loh Pastor. Iya. Saya Menantunya buka baju saja langsung ini. Langsung mimisan dia. Mana interogasi? Kenapa saya diturunkan? Kenapa saya diturunkan? takut saya sama kamu. Saya kan nggak menghujat. Saya kan nggak menghujat kan? Ya sekarang kamu mau diskusi apa? Apa menghujat? Ya silakan, apa yang mau kamu sampaikan, silakan. Ya udah. Oke, silakan pemberian di bawah Kristen itu adalah masuk surga di mana? Silakan. Itu aja terus pertanyaanmu dari dulu. Ya. Ucelim ini dari dulu pertanyaannya cuma itu saja. Pertanyaan dari dulu. Saya baru jumpa sama Bapak, jangan framing. Saya baru jumpa sama Bapak loh. Umat Jangan Ucelim framing. itu pertanyaannya dari Buktikan Kristen masuk surga di mana? Silakan. Oke, sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu, kenapa kamu masih ikut Mamat? Apa sebabnya kamu masih ikut dia? Oke, Nabi Muhammad mengajarkan kepada Islam untuk mengajarkan akidahnya dengan mengajarkan satu Tuhan. Ya, sesuai dengan firman dalam Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Disebut di situ qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan juga bahwa mengenal Tuhan itu Esa, di mana tertulis dalam Markus 2 ayat 29. Ya. Kenapa? Kalian jangan takut sama saya. Kejang-kejang. Kejang-kejang. Kejam, Tunggu sebentar, saya Coba. ya kuraya. Bani Israel itu namanya Allah. Sebentar, kita nggak jauh ke situ. Satu-satu. Saya mau menentang pendeta. Kalau kau memang pendeta, kau open game sama saya. Biar buktikan di sini kejelasan kalian sebagai pendeta. Ayo. Itu Yesus open cam kok. Mana open game-mu? Kau open game lah. Kau mau open game sama saya. Wah, foto aja, foto soal anti, modal eke. Iyalah. Udah, kau betina kau usah diam. Kau bersundal dalam bel. Aku menanya sama Yusuf. Aku sama Pak Yusuf. Diam, betina ya. Buktikan di situ Pak Yusuf sama saya. Kau diam dulu ya, Sofi. Jangan Udah kau diam, kau bersundal. Kau bersundal. Ada adabmu di sini. Ada akhlakmu di sini. Kau benerin dulu adabmu, benerin dulu akhlakmu, baru naik ke komal saya. Apabila adabmu tidak punya, akhlakmu tidak ada, kau ke komal si Zumba sana. Ya. Kau satu komal dengan Zumba, satu komal dengan Faruk. Silakan. Dengan loading silakan. Di komal saya bukan komal untuk orang yang tidak punya adab. Benerin dulu adabmu, benerin dulu akhlakmu. Baru kau bicara. Ini takut, kroyok. Kau yang ngerocos terus. Aja Bang, naikin aja biarin. Udah lari dia. Nggak ada lagi di bawah, nggak minta naik lagi. Kelakuanmu itu yang benar. Akhlakmu itu yang benar, jangan ikut nabimu. Ayo, kalau akhlakmu sudah bagus, naik lagi. Kalian bilang akhlakku bagus, jangan mengikuti nabiku. Kalian yang menghujat. Bukan, akhlakmu sama dengan nabimu. Ya udah sekarang apa yang kau ikuti dengan perintah nabimu, ku jelaskan bahwa kami diajarkan untuk mengikuti mentaati bahwa Tuhan Allah itu Esa. Bukan itu pertanyaan saya. Apa saya kurang? Pertanyaan saya. Oke, gini Pak Pendeta. Sebentar, Ini Pak dalam Pendeta. pertanyaan saya. Tanya sama Pak Pendeta. Dengar pertanyaan saya.
Ahlaknya Muhammad apa yang menjadi teladan buat kamu sampai kamu masih ikuti dia? Ayo jawab. Oke. Ahlaknya Udah, saya Muhammad jawab. apa yang membuat kamu masih ikut Saya sama jawab. dia? Ya. Oke, iya saya jawab. Iya, saya jawab. Ya silakan. Allah Nabi Muhammad memberitakan, ya saya jawab, Allah Nabi Muhammad memberitakan kepada seluruh Islam, ya, untuk mentaati yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, dijelaskan, ya. Udah aku bilang. Sekarang apa akhlak yang diberi oleh Yesus untuk kau taati? Silakan. Pak Yesus sudah kena nih. Kemana pendetanya? Kok kabur? Pak Yusuf. Atau Bang Pendi sama diskusi? Bang Pendi, abang kan sebagai manusia, abang kan orang murtad kan? Seorang murtad kan? Iya, Ya betul, abang seorang murtad. betul. Oke. Abang tadi mengatakan bahwa bahwa Kristen itu adalah masuk surga, betul? Betul. Di mana Betul. dalilnya? Ada dalam Alkitab. Dalilnya di mana tertulis? Ya, Dalam silakan Alkitab. buktikan di mana ayat berapa kita buka sama-sama. Di dalam Alkitab. Waduh. Tapi dalam Alkitab itu bang bahwa pembuktian bahwa Yesus itu dalam neraka. Yesus dalam neraka, masa abang masuk surga? Ya, tidak masalah. Itu kan kata kami. Itu kan Oh, kata kamu. Tuhannya neraka, iya Tuhannya neraka, umatnya di surga. Iya. Karena Tuhan itu pemilik surga dan neraka. Loh, kenapa ketawa? Yesus dalam neraka bang. Kenapa ketawa? Tuhan kan Yesus pemilik dalam neraka, Tuhan abang pemilik mau ke neraka. surga. Tuhan Oke. pemilik surga. Tuhan Tuhan pemilik ini neraka. memiliki surga apa? Iya. Oke. Di mana dalam Kristen masuk surga? Di dalam Alkitab. Di mana tulis? Contoh Islam menyampaikan dalam surah Al-Imran ayat 31, itu petunjuk bagi orang Islam. Barang siapa yang percaya dengan ketaatan oleh Allah, mengatakan Allah itu esa, percayalah niscaya Allah akan mengampuni kamu pada saat itu. Nah, di mana jaminannya? Surah Al-Qasiyat ayat 30. Bukan, kayak gitu dong diskusi. Hah? Di mana? Dalam Alkitab. Aduh, kukira kalian punya ilmu, rupanya nggak punya ilmu kalian. Nggak apa-apa. Tidak punya ilmu nggak apa-apa. Di dalam Alkitab. Makanya kamu baca Ya Alkitab. udah, kalau bisa untuk narasikan jangan sama terus, buktikanlah ajaran Kristen itu masuk Baca surga. Alkitab pelan-pelan. Baca Alkitab pelan-pelan. Di mana Apa Kristen kata masuk Alkitab? surga? Iya, di mana tertulis? Di dalam Alkitab. Di mana Kamu tertulis buka Alkitab, bahwa kamu baca Alkitab. iya, iya di mana tertulis bahwa Ya, di Kristen dalam itu masuk Alkitab surga? tertulis. Ya, di dalam Alkitab. Oke, aku Apa baca Anda tahu? contoh. Oke, aku baca sebentar. Aku baca dalam Matius kamu baca 14:26 saja kitab kamu. mengatakan, Coba kamu baca kitab jikalau si Pendi bukanlah bangsa dari Yahudi, sama si Pendi kayak anjing yang menggonggong. Itu kamu anjing menggonggong. Tidak masalah. Aku baca Tidak masalah. judulnya. Ya Tidak udah. masalah. Saya selalu Berarti berkata begini. ajaran kalian hanya ajaran pembodohan. Ajaran kalian berarti hanya ajaran pembodohan. Tidak masalah. Yang jelas orang yang Gimana? mengikut Yesus tidak ada yang bodoh. Bra Ya. Tidak ada satu Gimana? orang Oh, yang bodoh, orang yang baca. ikut Yesus. Baca 1 Korintus 4 nomor Pelan-pelan, 10. pelan-pelan. Baca 1 Korintus 4 nomor 10. Pelan-pelan, Apakah satu-satu bicara, pelan-pelan. Pelan-pelan, Bro. Ya. Tidak ada satupun orang Kristen yang bodoh. Orang Kristen itu menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk bagi kalian. Orang Kristen menjadi berkat. Yang buat TikTok, laptop, Facebook, itu semua penemunya itu orang Kristen. Bukan kalian. Mau kalian bilang pengikut orang bodoh segala macam, tidak ada orang Kristen yang bodoh. Kalau Saya kamu bisa- bertanya di mana tertulis saya di dalam ngomong. Alkitab, kamu baca Alkitab, pelan-pelan baca Alkitab, pelan-pelan baca Alkitab. Kalau saya sudah tidak tertarik lagi dengan udah, kitabmu, saya bisa ngomong. silakan. Saya tanya masalah kitab. Oke. Kau bilang kan hanya kami yang orang bodoh. Coba kau buka di situ 1 Korintus 4 nomor 10 apa Yesus sungguh bodoh dan tolonglah umatku katanya. Siapa umat Yesus?
Hah? Sahabat Yesus. Jawab. Apapun kata kamu, Tak tidak ada takut. Leh, ngomong pelan-pelan bro, pelan-pelan ngomong. Yesus menyampaikan dalam 1 Korintus 4 nomor 10, sungguh bodoh dan tolollah umatku, kata Yesus. Ngomong pelan-pelan. Jangan kamu bawa congormu ke sini. Ya. Kamu baca Alkitab pelan-pelan dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan kamu comot satu ayat yang kamu suka. Jangan. Ya. Kamu baca keseluruhan ayat. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kamu baca. Semakin kamu membaca Alkitab, semakin diubahkan akhlakmu. Semakin terarah hidupmu. Itu kalau kamu membaca Alkitab. Tidak ada satupun orang yang jahat ketika membaca Alkitab. Tidak ada satupun orang bodoh ketika membaca Alkitab. Itu tidak ada. Kalau hanya satu ayat yang kamu kutip, lalu kamu tafsirkan sesuai dengan udalmu, sesuai dengan pikiranmu, ya jadilah kamu bodoh. Tetapi bukti nyata, orang Kristen itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah meminta-minta. Orang Kristen tangannya selalu di atas. Orang Kristen. Orang Kristen itu selalu menjadi berkat. Itu orang Kristen. Tapi kalau kamu hanya mengutip satu ayat, ya kamu jadi bodoh. Karena pikiranmu yang membuat kamu bodoh. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh membaca Alkitab, hidupmu itu diubahkan. Ada pembaharuan budi, ada pembaharuan akhlak, ada pembaharuan karakter. Membuat kita penuh dengan hikmat, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Tapi kalau semakin sering membaca kitab lain selain Alkitab, itu semakin congor. Saya tidak mau diskusi Bapak Ibu. Kalau mereka bertanya, di mana ayatnya? Di dalam Alkitab sudah jelas, baca Alkitab. Pertanyaannya kan dari dulu itu saja. Mana orang Kristen masuk surga? Mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Ayat dikutip itu ayat menurut dia. Ya. Menurut penafsiran dia, itulah ayat yang dikutip. Lalu ditanyakan ayat tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang bodoh? Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Orang Kristen itu menjadi berkat. Paulus itu menjadi berkat bagi kami, termasuk bagi saya secara pribadi. Paulus itu menjadi berkat. Paulus pribadi yang sangat diberkati. Tulisan-tulisan Rasul Paulus itu tulisan yang membangkitkan semangat orang di dalam Tuhan, yang bisa memberikan motivasi orang tersebut ketika membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus. Coba saudara membaca kitab lain. Apakah tingkah laku saudara semakin baik atau semakin jahat? Coba baca. Coba baca. Apakah tingkah laku saudara semakin baik atau semakin jahat? Ketika membaca kitab lain. Baca kitab lain, setelah saudara baca, saudara renungkan. Ya, baca, renungkan. Pertanyaan saya, apakah membuat saudara semakin jahat atau saudara semakin baik? Lalu saudara baca Alkitab, yang katanya kitab orang bodoh, yang katanya kitab sudah diubah-ubah. Saudara baca, saudara renungkan. Apakah saudara semakin diubahkan menjadi baik atau menjadi jahat? Saya sering diskusi Bapak Ibu di lapangan. Ketika mereka menanyakan ayat-ayat ini, ayat-ayat tertentu, saya selalu berkata, apapun tafsiran kalian tentang kitab suci ini, tetapi setiap orang yang membaca kitab suci ini, hidupnya diubahkan. Kelakuannya yang jahat diubahkan. Ada kasih di dalam kitab yang mereka anggap remeh. Di dalam Alkitab yang mereka anggap sudah diubah-ubah. Tetapi di dalam Alkitab ini diajarkan kasih Bapak Ibu. Untuk apa kamu baca Alkitab dengan bahasa yang sangat istimewa sekali?
kalau tidak ada kasih di dalamnya? Untuk apa kamu bisa menghafal sebuah kitab kalau di dalamnya tidak ada kasih? Engkau semakin jahat, tutur katamu semakin jahat, tingkah lakumu semakin jahat. Untuk apa? Saya hanya ini Bapak Ibu. Begitu juga ketika saya bertemu di lapangan, diskusi Bapak Ibu, ketika mereka mentafsirkan tentang pribadi Yesus, saya selalu menjawab, apapun kata kalian tentang Yesus, satu-satunya pribadi yang bisa membawa umat manusia ke surga itu hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Setiap orang yang mengikut Yesus, hidup orang itu pasti diubahkan. Tidak ada satupun orang yang jahat ketika orang itu benar-benar mengikut Yesus. Coba saudara benar-benar mengikut seorang pemuka agama, benar-benar saudara ikut, maka karakter saudara persis seperti karakter orang pemuka agama tersebut. Persis. Kalau karakter pemuka agama itu baik, saudara jadi baik. Kalau karakter pemuka agama itu jahat, saudara jadi jahat. Itu pasti itu. Dan saya berkata, umur saya sudah 42 tahun. Belum ada satupun pribadi yang bisa mengubah perilaku saya, karakter saya dari jahat menjadi baik. Kecuali Yesus. Jadi apapun kata kamu tentang Yesus, tidak akan bisa mengubah keyakinan saya. Saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu mau bilang Yesus itu di neraka? Kamu mau bilang Yesus itu menikah? Kamu mau bilang Yesus itu punya anak? Itu kan kata kamu. Sah-sah saja kamu mau ngomong apapun. Tapi iman percaya kami itu bukan apa kata kamu. Iman percaya kami itu apa kata Alkitab. Begini Bapak Ibu. Saya pernah sampaikan kepada saudara beberapa kali saya bertemu dengan seorang ustadz. Saya selalu berkata kepada ustadz tersebut, saya sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Apapun kata Pak Ustadz tentang Yesus. Yesus Nabi, Pak Ustadz bilang. Yesus Rasul, Pak Ustadz bilang. Yesus utusan, Pak Ustadz bilang. Yesus bukan Tuhan, Pak Ustadz bilang. Tetapi Pak Ustadz, setelah saya mengikut Yesus, karakter saya itu berubah Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz itu berkata kepada saya, Bang Pendi, bila mana suatu hari Bang Pendi bertemu dengan seseorang, di mana orang itu bisa mengubah karakter Bang Pendi jauh lebih baik lagi, apakah Bang Pendi akan meninggalkan Yesus? Saya tidak pikir dua kali. Saya langsung jawab, saya akan tinggalkan Yesus mengikut orang tersebut. Apabila orang tersebut bisa mengubah karakter saya jauh lebih baik lagi. Sekarang Pak Ustadz tunjukkan, siapa yang harus saya ikuti, sehingga karakter saya semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Tidak berani dia jawab Bapak Ibu. Tidak berani. Karena kalau dia bilang, oh ikut Bapak ini. Tapi kan ada yang bilang, kalau kamu berpas-pasan dengan orang Yahudi di jalan, pepetlah dia sampai orang tersebut jatuh ke dalam jurang. Ya. Ada yang mengatakan, kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi di jalan, pepetlah dia sampai dia jatuh ke dalam jurang. Ini bagaimana karakter kita menjadi lebih baik atau menjadi lebih jahat, Bapak Ibu. Jangan misalnya ketika saya meninggalkan Yesus, ada yang berkata, jangan bersahabat dengan orang kafir. Ini karakter saya semakin baik atau semakin jahat? Misalnya, jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seiman denganmu. Ini karakter saya jadi baik atau lebih jahat, Bapak Ibu? Coba jawab. Hah? Karakter saya jauh lebih baik atau jauh lebih jahat? Jangan memberikan salam kepada orang yang tidak seiman denganmu. Nah, ini dia. Halo Kak Sofi. Ini teman-teman. Mereka marah Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Mau marah, mau dibilang saya penakut, no problem bagi saya. Saya sering bilang, saya monolog. Kepanasan lah mereka Bapak Ibu.
Saya Bapak Ibu lebih baik monolog untuk mencerdaskan mereka. Kenapa lebih baik monolog? Karena setiap mereka naik ke koma manapun, saya sudah perhatikan, saya sudah lihat. Mereka mencomot-comot ayat Alkitab sesuka hati mereka, lalu mereka tanyakan, dan sebelum mereka tanyakan, mereka sudah tafsirkan dahulu menurut pikiran mereka. Lalu kita debat. Itu nggak akan selesai-selesai. Ya, kita debatlah dengan mereka. Ini ayat Alkitab, mereka ambil satu ayat, lalu mereka tafsirkan menurut pikirannya, diajaklah kita debat Bapak Ibu. Nggak akan ketemu. Makanya pertanyaan saya dari dulu ke dulu, sampai sekarang, baik di offline maupun di online Bapak Ibu, hanya satu. Apapun kata kamu tentang Yesus, yang pertama tidak akan bisa mengubah saya untuk tidak ikut Yesus. Tidak akan bisa mengubah keputusan saya bahwa mengikut Yesus itu keputusanku. Yang kedua, belum ada satupun pribadi yang bisa mengubah karakter saya. Seperti Yesus mengubah karakter saya dari baik menjadi benar. Dari jahat menjadi baik, dari baik menjadi benar, dibawa kepada kebenaran. Karena firman Tuhan Bapak Ibu diilhami oleh Roh Kudus. Bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, dan untuk membawa orang ke dalam kebenaran. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu diilhami oleh Roh Kudus, bermanfaat atau berguna untuk mengajar, untuk mendidik orang, dan untuk membawa orang kepada kebenaran. Itu firman Tuhan. Lalu mereka datang dengan seenak udel mereka, dengan pikiran mereka, mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah, Yesus di neraka. Nanti kalau kita bilang ada Tuhan yang pahanya di neraka, kita ditangkap. Maka saya tidak mau berdebat Bapak Ibu, karena tugas saya penginjilan. Saya open camp. Nah, saya selalu arahkan, kalau mau berdebat kemana? Tempat Bang Edis, tempat siapa lagi itu? Ada banyak bang. Ke tempat Kak Agatha, tempat RK, Yosef, sana debat. Christian Prin, sana debat. Ada Pak Bom, debat di sana. Ada Bang Rudi Yohanes, debat di sana. Nah, silakan debat. Di tempat saya, saya ingin monolog. Ada Bang Jeki Sambiring. Nah, kalau caci maki Bang Jeki Sambiring itu diam saja dia. Nah, nanti dibalas sesekali sama Bang Jeki Sambiring kan. Ketika sekali Bang Jeki balas, kena di ulu hati teman-teman. Itu Bang Jeki Sambiring senyum begini ya, dengan gantengnya Bang Jeki Sambiring. Bapak Ibu tahu kan, Bang Jeki Sambiring kalem, ganteng ya. Sekali dia jawab Bapak Ibu, menusuk ke ulu hati. Mereka marah sekali dengan Bang Jeki Sambiring. Benar Bapak Ibu. Marah sekali dengan Bang Jeki Sambiring. Ya, di satu sisi mereka bilang ya, mereka mengakui di satu sisi Bang Jeki Sambiring adalah satu-satunya apologet yang sangat santun. Itu Bang Jeki Sambiring. Ya. Satu-satunya apologet yang sangat santun. Itu mereka akui. Tapi di sisi yang lain, ketika Bang Jeki jawab, ya, apalagi kalau ada Pastor Cipto, Bapak Ibu. Pastor Cipto selalu berkata, saya minta maaf ya, saya bukan menghina satu agama ya. Saya bukan menghina satu nabi ya, saya bukan menghina satu rasul ya, saya tidak mendiskreditkan satu agama, satu kitab ya. Itu Pastor Cipto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Itu Pastor Cipto saudaraku. Nah, jadi diam-diam sangat menghanyutkan. Nah, jadi Bapak Ibu kalau Pastor Jeki ya lagi diskusi, doakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena Pastor Jeki itu di Indonesia. Doakan supaya Pastor Jeki diberikan hikmat oleh Tuhan, dijauhi dari hal yang jahat. Begitu juga Bang RK, ketika Bang RK debat ya, saudara dukung dalam doa
supaya jangan sampai terpancing ketika Bro Yosef debat. Kita hadir di bawah, kita doakan Bro Yosef. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Bro Yosef itu punya kuasa dan otoritas sehingga mereka semakin banyak yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga doakan supaya mereka diproteksi oleh Tuhan sehingga tidak kena dengan hukum penistaan agama. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau mereka katakan bahwa ada di dalam Alkitab, mereka bilang pengikut Kristus itu bodoh, Alkitab di ayat yang lain berkata, kamu dikenal dari buahnya. Kita lihat Bapak Ibu. Yang menjadi berkat bagi Indonesia ini, umat agama mana? Nah, yang menjadi berkat bagi Indonesia, umat agama mana? Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, ketika mereka katakan orang Kristen itu bodoh, yang suka ganggu-ganggu ibadah orang, itu agama mana? Itu bisa kelihatan dari buahnya. Alkitab mengajarkan kita, buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang sangat baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jika jaga mulutmu katanya kan. Jika memang sering lewat Kota Padang menuju Mentawai, jaga mulutmu katanya. Nah, inilah yang mereka bisa. Ancam mengancam, ancam mengancam. Mana ini Bapak Ibu, yang lain nggak bisa. Jadi untuk apa saya layani debat? Kenapa saya, kalau tidak ada Bang Nabirong Bapak Ibu ya, kalau saya tidak ada Bang Nabirong, kenapa saya tidak pernah mau debat? Karena saya main di lapangan. Kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya tidak pernah pakai masker. Saya sering ke Aceh Singkil, saya sering ke Padang, saya sering ke Medan Bapak Ibu, bolak-balik. Sering ke Banda Aceh. Kalau saya berdebat terpancing nanti saya. Maka pertanyaan apapun mereka, jawaban saya satu. Ada di Alkitab. Kamu baca. Ketika mereka ambil satu ayat, suruh baca ayat berikutnya, suruh baca ayat sebelumnya. Bila perlu, baca satu perikop ayat tersebut. Bapak Ibu bayangkan, saya tanpa debat saja sama mereka, mereka kepanasan. Saya tidak layani mereka debat, mereka pasti kepanasan. Kak Sofi, halo Kak. Oke Kak ya, ini kayaknya Kak Sofi ketiduran ini.